18 Agustus 2025 jam 22.34. Ternyata kelainan yang banyak diidap namun tak banyak disadari adalah tunarasa. Apalagi ditambah pura-pura hanya karena mengidap tunarasa, bukannya ngasih tahu malah ngasih empati. Halo, Happy New Year buat kalian semua yang merayakannya. Selamat buat kalian yang berhasil melewati 2025, dan selamat kalaupun yang belum selamat, tetap selamat buat kalian yang gak selamat gitu. Kali ini podcast awal tahun, inginnya tahun sebelumnya sih, tapi ada moodnya sekarang, jadi ada beberapa catatan di tahun 2025 yang aku tulis dan mungkin sekarang pengen dibacain dan sedikit dijelaskan. Dan ini mungkin jadi ongkos yang terakhir. Tadinya mau di rak suara bersama, cuman gak ada temen, udah ngajak sana sini tapi sibuk, gak ada yang datang ke sini gitu. Kalaupun aku yang harus nyamperin susah gitu, jadi oke lah sendiri aja. Dan terpikir pengen ngebacain catatan. Oke. Yang pertama, gue nulis di Selasa 25 Maret 2025. Selasa 25 Maret 2025. Gue nulis yang bukan artinya. Gue nulis yang kata wanita itu suka import, soft spoken dan hal sebagainya. Tetap jika prosesmu lama, wanita akan pergi. Gue ketahu waktu nulis Maret ini, tanggal 25 Maret, entah apa yang gue rasain, tapi yang pasti pernah merasa capek dengan apa ya, gue masih ngawang-ngawang, tapi yang pasti capek dan kayak udah nyerah. Dan ternyata yang kata wanita lelaki itu harus import tuh yang nggak juga gitu. Kalaupun wanitanya emang di awal nggak suka banget, ya udah gitu, import pun nggak akan ada hasilnya sih. Itu Selasa tanggal 25 Maret. Ada 3 tapi yang aku tulis. Yang kedua, orang pintar dan cerdas itu bukan semua tahu. Ini sih bukan wal cintanya, tapi nggak tahu ini kayaknya bangun tidur atau mau tidur. Kata-katanya begini, tulisannya begini: orang pintar dan cerdas itu bukan semua tahu, tapi dia tahu bagaimana cara dia agar mengetahui sesuatu, entah cara nanyanya atau hal lain sebagainya. Gue ini masih ingat dan kerasa sampai sekarang sih, meskipun gue nulisnya di 25 Maret 2025, tapi sebelum itu juga udah ngerasain bahwa gue orang yang nggak pintar, bodoh bahkan gitu. Tapi makin sini kayak ketika misalkan ngobrol terus ada pengetahuan, kita ngobrol misalkan tentang cukai nih, seketika gue tahu gitu, karena sebelumnya gue pernah misalkan belajar ataupun bertanya ke seseorang yang cara bertanyanya itu mudah dipahami gitu, yang gue rasain gitu. Jadi kalaupun kalian bodoh, tapi kalian harus pintar bertanya gitu. Kalau kata Sunda mah jangan bodoh kata toloyo, ataupun sebaliknya gitu, lupa lagi. Ada bodoh kata toloyo, ada bodoh apa gitulah, intinya bodoh yang diem aja atau bodoh yang bertanya-tanya gitu. Itu yang ketiga, masih di Selasa. Gue ketahui nulisnya, tapi pasti masih di Selasa sih, 25 Maret ini. Cuman beda waktu ya kalau gak salah. Perempuan tidak puasa datang bulan. Ini mah celetukan teman gue sih. Perempuan tidak puasa datang bulan, tapi laki-laki tidak puasa karena datang temannya gitu. Di sini gue tulis nama, tapi intinya nama ini temen gue gitu yang dikategorikan suka nggak puasa gitu. Padahal ya nggak tahu juga sih, cuman
cuman bercanda aja bahwa kalau perempuan tuh ya kalau gak puasa karena datang bulan, tapi kalau laki karena datang temen yang gak puasa aja gitu. Di awal Maret ini gue masih semangat nulis harian. Ini saran dari Bang Radit juga, Kak Raditya Dika, seorang penulis ya, kalian tau lah, penulis yang aku idam-idamkan dan sampai sekarang nggak ketemu. Semoga di 2006 ini jadi salah satu resolusi juga. Resolusinya bukan 3620 ataupun 360 ya, itu mah resolusi YouTube, tapi keinginan mungkin 2006 bisa ketemu seorang Raditya Dika. Yang selanjutnya di hari besoknya, dari hari Rabu 26 Maret 2025, aku mencatat orang yang di sekolahnya gak memimpin bisa jadi di kampung halamannya ketika lulus jadi seorang pemimpin, entah karena kebutuhan atau memang sudah ada bakat itu di sekolah. Gue juga masih ingat bayangan kenapa gue menulis ini, karena yang gue rasain sekarang, gue salah satu orang yang aktif di sekolah waktu itu, SMA maupun SMP, tapi ketika udah lulus gue gak aktif di kampung gitu. Beda dengan teman-teman yang di sekolahnya nggak ada di organisasi yang vital gitu, cuman anggota-anggota aja, tapi justru di kampungnya naik tingkat gitu, bisa jadi pemimpin ataupun intinya bagian-bagian peran penting gitu di kampungnya. Gue gak tahu itu entah karena dia memendam bakat itu di sekolah ataupun memang munculnya setelah lulus gitu, nggak tahu sih. Kalau gue sendiri kayak apa ya, kan dulu SMP SMA kalian mungkin juga pernah ngerasain bahwa semangat di organisasi itu sekolah aja, tapi ketika keluar sekolah bahkan kuliah pun kayak malas gitu buat organisasi. Tapi ada segelintir orang yang kebalikannya gitu sih. Itu Rabu 26 Maret cuman satu. Lanjut ke Kamis, ini benar-benar aku lagi rajin banget catatan harian, karena kata Raditya tadi juga tulis catat satu kalimat setiap hari gitu, apapun. Yang tadinya formula ini untuk mencari sebuah materi stand up, tapi gue gak berniat itu. Tapi yang gue niatkan waktu nulis ini biar ketika tidur yang dipikirin tuh tertuangkan aja gitu. Ketika ada di pikiran dituangkan ke tulisan, udah gitu, jadi di pikiran kosong bisa tidur. Sesimpel itu. Kalian juga mungkin tips yang malamnya kayak jam 8 udah ngantuk nih, pas badan direbahkan malah banyak pikiran gitu. Salah satunya bisa ditulis Kamis 27 Maret 2025. Aku menulis seperti ini. Laki-laki lahir tanpa nilai dan semasa hidupnya harus nyari. Sedangkan perempuan lahir dengan nilai dan semasa hidupnya harus dijaga. Laki-laki penting dan diperhitungkan dengan masa depannya, sedangkan perempuan penting dan diperhitungkan dengan masa lalunya. Ini menarik banget sih. Tapi yang pasti aku ambil kata-katanya kalau gak salah dari real ataupun real orang lain gitu, ataupun ketipan siapa, tapi gue rasain sekali gitu ke diri sendiri, dimana laki-laki itu kalaupun lahir itu benar-benar kosong gitu, benar-benar perintis. Sekalipun kalian orang kaya gitu, tapi seorang laki-laki itu benar-benar perintis, nol gitu, dari nol, gak punya apa-apa gitu. Maksudnya gak punya apa-apa tuh ya, kalau kita bedain sama cewek ya, cewek tuh apa ya, ada, gue susah menjelaskannya, tapi yang gue inget ketika menulis ini sebuah quote yang terngiang bahwa kalaupun cewek capek kerja itu bisa nikah, tapi kalaupun cowok capek kerja yang nggak bisa capek gitu. Yang pasti yang pada intinya laki-laki itu nggak dikasih value sejak lahir, tapi
ketika besar dia harus nyari value-nya sendiri. Berbeda kalau cewek tuh ya mungkin kalian paham yang gue rasakan meskipun sulit untuk dijelaskan ya. Tapi perempuan tuh ya nikah, ya itulah contoh simpelnya, nikah tuh kebanyakannya mayoritas, meskipun ada juga perempuan yang memikirkan tentang biaya atau hal lain, tapi mayoritas kayak nikah tuh tanggungannya ya lelaki. Cewek tuh ya hanya menunggu dan sabar dan bahkan bisa memilih gitu. Karena ya emang bukan gampang juga, tapi ketika dia bisa menjaga, cewek itu bisa menjaga value-nya yang ada di lahir. Ya kalian tahulah value yang aku maksud. Ketika udah dijaga dan itu pasti udah jadi value aja gitu sejak lahir. Tapi kalau laki-laki ya meskipun ada value-nya sih, tapi nggak sedominan cewek gitu. Value laki-laki harus dicari sebisa mungkin ketika udah dewasa, ketika udah gede. Dan nantinya ketika value, mungkin ya ini argumentasi gue aja, ketika value misalkan value cewek nih 100 awalnya, lalu value cowok 0 awalnya, ketika udah nyampe tengah-tengah tuh bisa jadi pasangan yang cocok gitu. Itu entah gimana ya, entah dari 0 lalu ke 80 untuk laki-laki berarti naik. Kalau cewek dari 100 ke 80, entah itu value-nya yang berkurang dari sikap ataupun apapun lah gitu. Intinya perbedaannya ketika value cowok cewek dan setara, itu yang naik itu ya cowok gitu, yang turun tuh cewek menurut aku ya. Tapi ya gitulah, intinya gitu. Laki-laki harus dicari value-nya, perempuan tapi harus dijaga. Dan laki-laki itu diperhitungkannya dengan masa depannya, karirnya, kedepannya gimana, rumahnya gimana, pekerjaannya sampai bisa survive sampai berapa tahun. Tapi kalau perempuan yang penting dan diperhitungkan itu ya masa lalunya, karena tadi value yang 100 itu di masa depan mungkin bisa berubah, tapi itu bisa dicegah kalau kita yang hadir di hidupnya. Tapi kalaupun masa lalu ya nggak bisa diubah, dan itu sudah mengurangi value ya, entah itu masa lalu yang gimana, tapi yang pasti mengurangi value yang aku maksud itu. Makanya ya cewek tuh paling benci kalau dikit masa lalu ya gitu, kalau menurut gue ya. Karena ya kita ngitungnya dari masa lalu gitu, dan cowok pun lumrah gitu ketika dihitung pekerjaannya, masa depannya itu ya lumrah, sama-sama adil kalau menurut aku ya gitu. Lanjut ke 28 Maret. Ini benar-benar rajin sih, tiap hari 1 kalimat, bahkan tadi pertama 3 kalimat. Jumat 28 Maret 2025. Kalau lagi ngeluhin hidup sendiri, cari orang yang lebih susah dari kamu dan dengarkan ceritanya. Ini juga gue udah merasakan, tapi mungkin kalimatnya baru nemu sekarang, karena baru sadar juga bahwa kalaupun kita membandingkan dengan yang di atas ya, kita nggak akan apa ya istilahnya, ya sulit gitu. Bahkan ketika kita membandingkan dengan yang setara pun kayak masih sulit, apalagi yang di atas, itu pasti bikin kita mengkerdilkan diri sendiri gitu. Kalaupun ngeluh tentang misalkan pekerjaan, ya kita harus bandingin dengan yang di bawah gitu, entah itu di bawah itu secara gaji ataupun secara lingkungan mungkin, dan itu bisa menjadikan sebuah ketenangan gitu. Karena ya di atas langit masih ada langit, mungkin di bawah tanah masih ada tanah. Jadi ya kalaupun pengen ngeluhin hidup, cari yang lebih harusnya ngeluh dari kamu gitu. Lanjut ke ini udah mulai males ini. Maret, April, Mei, langsung ke Mei, Rabu 21 Mei. Dan bahkan ini hanya 5 kata. Rabu 21 Mei 2025, bahkan jamnya
1:30 dini hari. Kayak mentok tapi tetap hidup. Entah apa sih ini, lagi apa itu, insomnia gitu, nggak bisa tidur. Dan di kalkulasi kata-katanya seperti ini. Tapi ini kalimat yang sering aku rasakan. Kayak mungkin bisa dibilang juga burnout, ataupun kayak hampa gitu hidup tuh. Kayak apa sih yang aku inginin sekarang, apa sih yang dituju sekarang, dan itu kayak hampa aja gitu, mentok. Tapi bukan mentok yang baik gitu, tapi mentok yang buntu, nggak ada pikiran. Jadi ya makanya ditulisnya tengah malam banget. Dari 21 Mei langsung ke Juni 28 Sabtu. Ini mulai malas sih. Ataupun mungkin nggak, kayaknya mustahil juga sih gak ada kalimat di hari itu sih. Karena cuman kalimat yang gak lucu ataupun gak apa, yang intinya yang mewakili hari. Gak mungkin gak ada sih. Ini males aja. Langsung ke Sabtu 28 Juni 2025. Aku berani berbeda ketika ada beban menarik. Aku hanya ingin menikmati oleh diri sendiri dan menyimpan di memori pikiran sendiri, dan egois untuk tidak berbagi di sosmed. Ini kalau gak salah ya. Sebab menulis ini gue melihat orang-orang yang berwisata ataupun bertamasya ataupun bermain dimanapun, itu lebih fokus ke foto-fotonya gitu ketimbang menikmati sekitarnya. Ya itu mungkin yang sesimpelnya. Karena kita naik gunung nih, yang pasti entah karena gue gak bisa multitasking, jadi kamera jalan, menikmati pemandangan juga jalan mungkin. Tapi yang gue rasain, gue pengen merekam semua keindahan. Kalau naik gunung ya, keindahan naik gunung dengan lautan awannya tuh ya langsung kepikiran gitu, disimpannya kepikiran. Nggak mau dipoto ataupun diabadikan di hal lain gitu. Kalaupun di hal lain, gue lebih suka nulis gitu, Tapi yang pasti di sini gue merasakan bahwa orang yang berwisata ataupun bermain dan lebih fokus ke foto itu nggak menikmati pool wisatanya atau tempat wisatanya, tempat gunung kalau kita ambil contoh sebelumnya gitu sih. Tapi yang aku rasakan sekarang ya HP gue aja sih yang butut gitu, yang buruk, jadi nggak pede di foto mungkin ya sekarang. Tapi dua alasan itu ya benar-benar aja sih menurut gue. Karena yang gue rasain juga, yang pertama gue pengen mencapture semua pemandangan yang aku jajal, aku berwisata gitu. Itu langsung ke otak aja, di pikiran bahwa sampai hal detail, bahkan mungkin kayak kalau ada air terjun, di kirinya ada batu besar, di kirinya ada gitu. Tapi kalaupun alasannya karena kamera butut juga, ya bisa jadi aja sih karena nggak pede mungkin ya, ataupun ada temen yang motoin juga masih nggak pede. Gue menuliskannya dengan kata egois untuk tidak berbagi di sosmed. Sesimpel itu sih. Karena kayak SW tuh sekarang satu WhatsApp tuh bisa jadi tracking kita kemana-mana gitu. Hari ini kemana, meskipun ada seseorang yang gue juga baru tahu sih, ada seseorang yang misalkan main ke pantai lalu dia ambil foto 2000 misalkan, tapi dia uploadnya tuh sehari sekali gitu. Itu bisa jadi stok 2000 hari gitu. Itu bisa sampai 6 tahun gitu. Itu ada yang gitu. Tapi ya di SW tuh kayak privasi buat kita kemana-mana tuh masih susah gitu, apalagi yang update setiap saat gitu. Bahkan karena mungkin bisa jadi merusak pertemanan tuh, kayak teman-teman kalian main nih tapi nggak ada bahasa ke kalian, dan kalian melihat
status WhatsApp-nya mungkin jadi kayak nggak enak gitu ya, kok gue gak diajak gitu sih, meskipun kayak ngapain juga gak enak gitu, gak diajak mah jangan ikut. Dari Juni nggak, lumayan lah sebulan, lanjut ke Senin 18 Agustus. Ini ada jamnya sih, 18 Agustus 2025 jam 22.34. Isinya seperti ini. Ternyata kelainan yang banyak diidap namun tak banyak disadari adalah tunarasa. Anjing geli. Apalagi ditambah pura-pura hanya karena mengidap tunarasa, bukannya ngasih tahu malah ngasih empati. Wah. Ini kata-kata gue sendiri tapi kayak geli, tapi wah gitu menurut gue ya. Entah kalian gimana. Tapi ya gimana ya, sesimpel ada misalkan cewek yang deketin cowoknya, tapi cowoknya malah kayak delay, kayak mau tapi gak mau. Menurut gue ya mending langsung ngomong aja, kalaupun lebih baik kepedean si cowoknya gitu, kayak kamu suka aku ya tapi aku gak suka ya, maaf ya. Meskipun gue pasti sih meskipun ceweknya suka tapi bakal dibilang kepedean sih, tapi itu lebih baik daripada meneruskan, dan meneruskannya tuh ya nggak ada rasa gitu. Makanya gue sebut tunarasa. Tapi malah kalaupun tunarasa ya jangan ngasih empati aja gitu sih ya, terus terang aja gitu, terus terang saja empati ini bukan rasa gitu. Karena rasa dan gimana ya, rasa, punya rasa atau sebut kita cinta aja gitu lah. Rasa sayang tuh dengan empati beda kan, alasannya beda. Makanya kalau yang ada ngedeketin meskipun bilang pede ya udah, kalaupun nggak suka langsung aja gitu, daripada kebablasan. Dan bahkan mungkin nanti yang dideketinnya, kalau tadi cewek yang ngedeketin cowok, bahkan bisa jadi cowoknya disebut PHP gitu, padahal emang di awal juga nggak mau gitu. Oh, sebelum Senin 18 Agustus tuh ada Kamis dulu 14 Agustusnya. Nggak celok. Ada Kamis 14 Agustus 2025. Nggak peduli orang lain, kayaknya bentuk peduli ke diri kita. Wah, ini menarik sih, karena aku pribadi merasakan bahwa aku terlalu oper untuk bisa memperdulikan orang lain. Bahkan kalau kita presentasikan, lebih besar peduli kepada orang lain daripada diri kita sendiri. Jadi di sana ya munculnya mungkin kata-kata ini. Gue yakin kayaknya malam deh ini. Nggak peduli orang lain, kayaknya bentuk peduli ke diri kita. Jadi ya bagaimana sih cara, misalkan kalian ya, kayak aku mungkin yang terlalu peduli ke orang lain, bagaimana sih tahapan untuk peduli ke diri sendiri gitu. Ya lo dengan gak peduli orang lain tuh bisa jadi bentuk peduli kepada diri kamu sendiri gitu. Lalu ke 18 Agustus, Senin 18 Agustus. Ini mungkin yang terakhir dulu, kita lanjut karena masih banyak, lumayan. 18 Agustus. Perlahan alam pun menyortir kamu harus kemana, bagian apa, kamu punya apa, harus dengan siapa. Jangan memaksakan, kalau udah mampu baru pantaskan. Oh, jangan memaksakan, kalau memang udah mampu baru pantaskan gitu. Gue gak tahu, gak paham sih ini tulisan siapa. Tapi ya perlahan alam pun menyortir. Intinya mungkin ya yang dipikirkan gue saat Senin 18 Agustus itu, kemanapun kita melangkah, kalaupun takdirnya bersama dia akan balik lagi gitu. Mungkin ya lebaynya, karena ya gimana ya, takdir itu unik banget gitu. Sejauh apapun kamu menjauh, kalaupun harus dekat ya dekat. Begitupun sebaliknya, seberapapun kamu berusaha dekat, kalaupun harus jauh ya jauh.
Jadi jangan berusaha mendekat, tapi berusaha memantaskan, berusaha mampu. Baru ketika mampu, takdir pun akan gini aja kalaupun magnet gitu. Kalau magnetnya kita lemah ataupun kutubnya beda nih, kalaupun kita ngejar kan nggak akan nyatu ya. Tapi kalau kita memantaskan posisi kutubnya dibalik ataupun magnetnya digedein ataupun gimana gitu, ketika enggak kita kejar pun bakal nempel gitu kalau magnetnya gede ataupun kutubnya benar gitu mungkin ya. Tapi kayaknya gitu dah, orang aku yang nulis itu. Mungkin ini karena udah setengah jam, kita bagi 2 aja sampai 18 Agustus. Masih ada banyak, sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, masih ada 20-an lah. Lanjut di part 2 ya. Semoga kalian selalu bahagia.